Balik lagi bersama saya yang sudah ada di depan laboratorium dari Lions Eye Bank Jakarta untuk mencari tahu bagaimana sih tata cara ataupun proses dalam pengambilan kornea mata bersama Kak Romi. Ikutin terus yuk! Halo Kak Romi, Halo. Jadi tadi aku sudah berbincang nih dengan Dokter Nadia. Nah, yang dimana tuh Dokter Nadia bilang kalau misalkan Kak Romi ini adalah tenaga medis yang sudah tersertifikasi untuk pengambilan donor kornea mata. Betul. Nah, saya mau nanya nih kalau misalkan prosedur dalam pengambilan donor kornea mata itu seperti apa sih dan berapa lama? Ya, halo, sebelumnya perkenalkan saya Romi Adariansa, biasa dipanggil dengan Romi. Saya sebagai teknisi dan konselor di Lions Eye Bank Jakarta. Nah, untuk prosedur dari pengambilannya itu sebenarnya cukup singkat. Itu waktunya kurang lebih 30 menit. Itu dari keluarga, untuk pengambilannya aja hanya 30 menit. Jadi dari alurnya itu dari keluarga menghubungi kita, terus kita datang ke lokasi sesuai yang telah ditentukan oleh keluarga, lalu kita meminta inform konsen kembali kepada pihak keluarga jika telah dinyatakan untuk silakan untuk dilakukan pengambilan, maka kita akan melakukan pengambilan. Tetapi jika keluarga masih menolak, kita akan memberikan waktu kepada pihak keluarga. Gitu. Jadi kita masih tetap stay di situ jika keluarga tetap masih menolak. Gitu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa saja sih alat yang harus disiapkan untuk dalam proses pengambilan kornea mata? Ya, kalau untuk alatnya pastinya ada bahan habis pakai kita, misalnya seperti masker, handscoon, dan sebagainya. Itu sedangkan kalau untuk alat-alat dari instrumennya itu pasti instrumen-instrumen khusus untuk pengambilan donor korneanya. Dan jangan lupa cairan dari optisolnya sendiri itu untuk memberikan makan dari si korneanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, setelah diambil itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih Kak untuk proses pengecekan kelayakan kornea? Iya. Kalau untuk setelah dilakukan pengambilan, kita kan melakukan pengambilan darahnya juga. Darahnya itu untuk melakukan pengecekan apakah si korneanya ada penyakit infeksi ataupun tidak. Gitu. Setelah darahnya diambil, maka dan hasil darahnya juga sudah mengetahui hasilnya misalnya negatif, maka kita akan step selanjutnya akan melakukan pengecekan korneanya. Melakukan pengecekan korneanya itu memakan waktu kurang lebih 1 hari. Jadi diartikan dari pengecekan darah dan kornea itu memakan waktu 3-4 hari kurang lebih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, di mana sih tempat penyimpanan kornea dan berapa lama masa penyimpanannya? Iya. Kalau untuk penyimpanan kornea itu khusus ya, namanya refrigerator. Kebetulan bisa dilihat secara sendiri ini refrigerator untuk penyimpanan donor korneanya sendiri. Ini dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Dan ada alarmnya juga jika suhunya kurang dari 2 ataupun lebih dari 8. Untuk masa penyimpanan donor kornea itu dari setelah pengambilan sampai masa expirednya itu sekitar 14 hari ataupun 2 minggu. Oke, kendala apa saja sih yang dialami kakak ketika mau mengambil kornea mata? Kalau untuk kendala sih pasti berbagai macam, banyak versi ya. Sebenarnya jatuhnya bukan kendala sih ini. Gitu. Jadi pastinya kan dari perjalanan tahu sendiri, dari Jabodetabek sendiri kan perjalanannya cukup lumayan traffic jamnya lumayan tinggi gitu. Satu itu. Yang kedua pastinya kita akan meminta inform konsen kembali, lalu setelah dilakukan persetujuan maka kita dilakukan pengambilan. Itu sih sebenarnya untuk kendalanya sendiri sih untuk saat ini sih hanya kendala jaraknya aja sih. Dan kalau misalkan untuk pengambilan keluar kota itu gimana Kak? Nah, kalau untuk keluar kota kebetulan di Lions Eye Bank Jakarta atau Bank Mata JSI sendiri ini hanya mengambil di Jabodetabek. Sedangkan kalau untuk di luar Jabodetabek artinya kita juga sudah melakukan memberikan pelatihan kepada cabang-cabang JSC yang seperti di Semarang, Surabaya, dan sebagainya itu. Nah, jadi jika di luar dari jangkauan Jabodetabek, artinya mereka yang akan melakukan pengambilan. Nanti setelah dilakukan pengambilan, nanti akan dikirimkan ke sini untuk kita akan melakukan pemeriksaan. Gitu.
sebenarnya ini itu namanya cairan khusus yang untuk menyimpan dari donor korneanya sendiri. Ini itu cairan ini itu namanya Optisol. Biasanya bertahan setelah digunakan dari korneanya dilakukan pengambilan itu waktunya kurang lebih 14 hari ataupun 2 minggu. Gitu. Jadi fungsi dari cairan ini itu untuk memberikan makan dari sel-sel korneanya sendiri. Gitu. Bisa dilihat sih ini. Itu satu kornea. Iya betul. Jadi satu botol ini satu kornea. Jadi kalau kita melakukan sekali pengambilan artinya satu orang itu kan ada 2 kornea. Artinya kita membutuhkan 2 botol Optisol ini. Oke Besti Magivers, dari perbincangan dengan Dr. Nadia dan Kak Romi tadi dapat saya simpulkan bahwa donor kornea mata ini bisa dilakukan dari usia 17 tahun dengan perizinan orang tua. Nah, bagi kalian nih yang memiliki mata minus, plus, silinder, katarak, ataupun penyakit mata lainnya, kalian gak usah khawatir karena bakalan tetap bisa mendaftarkan kornea mata. Ikutin aku terus di segmen selanjutnya yang pasti akan membahas lebih dalam lagi tentang donor kornea mata. Sampai jumpa!